Elha Funky. Dime tu verdad, porque ella te está sacando. Tú sabes que no estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 SI2E dari kampus STM Raya. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi data. Untuk lebih lengkapnya, mari ikuti saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi data. Seperti yang kita ketahui, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih. Seperti halnya dengan komputer, laptop, notebook, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung antara yang satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas. Contohnya seperti internet. Adapun contoh atau bagian dari karakteristik komunikasi data yang pertama yaitu pengiriman. Seperti yang kita ketahui, pengiriman merupakan sistem yang mampu mengirim sesuai dengan alamat yang dituju. Data yang dikirimkan harus bisa diterima oleh perangkat yang dituju. Nah, dan yang kedua ada akurasi. Akurasi ini merupakan data yang dikirimkan harus bersifat akurat, baik data sebelum dan setelah diterima harus sesuai dan tidak berubah sama sekali. Dan yang ketiga, ketepatan waktu. Pengiriman data oleh sistem harus tepat waktu. Keterlambatan pengiriman data membuat data tersebut tidak dapat digunakan kembali. Nah, dan yang keempat ada jitter. Seperti yang kita ketahui, jitter adalah waktu kedatangan dari paket data antara delay pertama dan delay kedua. Sini saya akan menjelaskan pengertian dari aliran data atau data flow dan juga elemen-elemen komunikasi data. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari aliran data. Pertama yaitu simplex. Pertama, data simplex ini data yang dikirimkan hanya ke satu arah saja. Yang kedua, pengirim dan penerima tugasnya tetap. Dan yang ketiga, metode ini paling jarang digunakan dalam sistem komunikasi data. Contohnya, komunikasi siaran radio atau radio broadcasting, komunikasi siaran televisi, radio panggil atau pager. Yang kedua yaitu half duplex. Pertama, data dapat dikirimkan ke dua arah secara bergantian. Yang kedua, pada metode ini terdapat turnaround time, yaitu waktu yang diperlukan mengganti arah transfer data. Contohnya yang pertama, chatting, short message service atau SMS, komunikasi pada radio dua arah atau HRT, radio panggil polisi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu full duplex, mengirimkan data dalam dua arah pada waktu yang sama. Biasanya, sistem ini memiliki dua kanal yang terpisah untuk setiap arahnya. Contoh, komunikasi menggunakan telepon, handphone, atau mobile phone. Nah, itu pengertian dari aliran data. Dari contoh tersebut, simplex, half duplex, dan full duplex, gambarnya terlihat di atas ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan pengertian dari elemen-elemen komunikasi data. Yang pertama ada sumber data, pemancar atau pengirim, yaitu pengirim atau pemancar informasi data. Elemen yang bertugas mengirimkan informasi atau data adalah contohnya ada telepon, fax, terminal, dan lain-lain. Sumber data dilengkapi oleh transmitter output. Transmitter pada sumber data ada plastik, gelombang elektromagnetik, pulsa, digital. Contoh transmitter adalah modem. Yang kedua ada media transmisi. Media yang digunakan untuk mengirimkan data dari sumber data ke penerima data. Media transmisi terdiri dari dua kategori, yaitu media transmisi fisik dan media transmisi non-fisik. Media transmisi fisik berupa kawat, kabel serat optik.
Media transmisi dan fisik berupa gelombang elektromagnetik. Nah, dan yang terakhir ada penerima data. Elemen yang bertugas menerima informasi atau data. Contohnya ada telepon, fax, terminal, dan lain-lain. Nah, itu dia penjelasan dari elemen-elemen komunikasi data. Saya akan menjelaskan tentang komponen komunikasi data. 1. Sumber data. Sumber data merupakan tempat di mana kumpulan data dapat dimunculkan sekaligus dikirimkan secara bersamaan. Sumber perangkat dapat berupa kumpulan teks, gambar, maupun video. Semua data telah tersistem dalam satu kesatuan kemudian masuk ke sistem komputer. Tidak hanya komputer, terdapat beberapa perangkat lain seperti fax, telepon, PC, telegram, dan sebagainya. Setiap sumber ini mampu menghasilkan suatu gelombang elektronik untuk mengirimkan data. 2. Transmitter. Elemen penting selanjutnya adalah transmitter. Komponen ini berfungsi untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan melalui media tertentu. Data yang dikirimkan berupa kode biner dengan angka 0 dan 1. Untuk mengolah data tersebut agar bisa menjadi file, harus menggunakan transmitter. Transmitter membangkitkan kumpulan data kemudian mengolah dan memproses menjadi suatu file. Setelah data diolah menjadi teks, kemudian diubah lalu dikirimkan dalam bentuk sinyal analog. Salah satu contoh transmitter adalah modem yang berfungsi untuk mengirimkan digital bit stream dari satu perangkat ke perangkat lain. Proses penyaluran dikirimkan lewat sinyal analog jaringan telepon. 3. Sistem transmisi. Sistem transmisi merupakan media yang berfungsi membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Tugas sistem transmisi adalah mengirim data sekaligus informasi ke sumber penerima. Bentuk dari sistem transmisi meliputi jalur yang beragam, ada jalur tunggal dan ada kompleks. 4. Penerima. Penerima adalah komponen untuk menerima sinyal yang sudah dikirim oleh sinyal transmisi. Proses penerimaan tidak dilakukan secara langsung, karena harus melalui tahapan proses transmitter seperti workstation. 5. Pengirim dan tujuan. Penerima tidak menerima data secara langsung, karena data masih dalam bentuk biner. Diperlukan proses pengolahan data menjadi bentuk yang dapat diterima. Materi selanjutnya yaitu multiplexing. Apa sih itu multiplexing? Multiplexing adalah sebuah teknik dalam bidang telekomunikasi yang memungkinkan beberapa informasi dikirimkan melalui satu jalur transmisi secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat mengirimkan banyak data sekaligus melalui satu kabel atau media transmisi. Selanjutnya yaitu fungsi multiplexing. Fungsi multiplexing terbagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan. Yang kedua, meningkatkan kecepatan transfer data. Yang ketiga, menghemat biaya infrastruktur jaringan. Yang keempat, meningkatkan kapasitas jaringan. Yang terakhir, memungkinkan pengiriman berbagai jenis data. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh multiplexing. Jadi yang pertama contohnya itu adalah televisi kabel. Sistem televisi kabel menggunakan teknik FDM dalam mengirimkan banyak saluran televisi melalui satu kabel koaksial. Yang kedua, sistem telepon. Sistem telepon menggunakan teknik TDM dalam menggabungkan beberapa sumber suara dalam satu jalur telepon. Kemudian yang ketiga ada jaringan komputer. Jaringan komputer menggunakan teknik muxing yang berbeda-beda seperti STDM dan statistical multiplexing dalam mengatur lalu lintas data. Yang keempat ada transmisi optik. Sistem transmisi optik menggunakan teknik WDM dan mengirimkan banyak saluran data melalui satu kabel serat optik. Yang kelima ada komunikasi nirkabel. Sistem komunikasi nirkabel seperti CDMA menggunakan teknik CDM dalam mengirimkan banyak sinyal data melalui satu frekuensi radio. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, perangkat lunak komputer sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Bentuk jaringan komputer dapat dibagi menjadi 3 bagian jika dilihat dari sisi geografis. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer dengan ruang lingkup terbatas, meliputi lokasi seperti gedung, kampus, kantor, atau pabrik. Tipe ini banyak digunakan untuk perkantoran, bisnis, laboratorium, dan sebagainya dengan skala kecil seperti warnet, rental komputer, laboratorium komputer, dan sebagainya.
Sebuah LAN dapat dibangun dengan minimal 2 komputer dengan spesifikasi kapasitas komputer rendah sekalipun. Adanya LAN akan menjadikan komputer terhubung dengan komputer lain, sehingga komputer tersebut seolah menjadi satu kesatuan dan saling berinteraksi. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer ini adalah jaringan komputer yang memungkinkan jarak yang cukup jauh. Tipe ini digunakan untuk membangun jaringan komputer antar gedung atau dalam satu kota atau antar kota yang berada pada jangkauannya. Jaringan ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perbankan, BUMN, perusahaan penjualan motor, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Bye.